Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Mutammimatul Ajurrumiyah fi Ilmi Al-Arabiyyah karya Syekh Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Kita masih di sela-sela pembahasan tentang nakirah wal ma'rifah. Kita sudah selesaikan pembahasan nakirah dan kita sudah mulai juga membahas tentang ma'rifah, yaitu ma'rifah yang pertama adalah ad-dhamir. Sudah masuk atau belum? Baru selesai nakirah. Nakirah belum? Sudah. Ma'rifah yang mana ma'rifah? Dhamir, baru dhamir. Dari awal atau sampai mana? Dari awal dhamir. Tayyib. Nah, di pertemuan lalu apa yang saya jelaskan? Bagannya. Bagan dhamir sudah di papan. Sudah. Pembagian dhamir yang benar sudah kita jelaskan. Kalau penulis di sini pembagian dhamirnya kurang tepat. Sebagaimana akan datang dia bagi dhamir begini. Jadi dhamir yang ditulis oleh Al-Hattab rahimahullah dia bagi dua, mustatir dan baris. Pertama langsung dia bagi menjadi mustatir dan baris. Kemudian setelah itu beliau katakan mustatir ada yang wujuban, ada yang jawazan. Taib. Baris ada yang muttasil dan yang munfasil. Kemudian muttasil ada 3, rafa' muttasil, nasab muttasil, dan jar muttasil. Munfasil ada 2, apa itu? Rafa' munfasil dan nasab munfasil. Nah, apa bedanya pembagian ini dan pembagian kita? Kalau yang sebelumnya kan apa? Dhamir terbagi 2 menjadi muttasil dan munfasil. Letak perbedaannya nanti di sini. Di sini nanti. Muttasil ini mustatir, dia masuk ke mana? Mustatir ini masuk ke mana? Apakah dia masuk ke muttasil atau munfasil? Itu letak iskalnya. Kan misalnya apa? Doroba. Taib. Ini doroba, dhamirnya yang di dalam itu berupa huwa. Apakah dia dibilang muttasil atau munfasil? Jadi iskalnya muttasil atau munfasil? Kalau dia muttasil, maka seharusnya apa? Berada di bawahnya ini, ya kan? Pembagiannya di sini dia. Pembagiannya di sini. Di bawah muttasil ini. Sama dorobat, adribu, nadribu.
tadribu, itu semuanya muttasil masuk di sini. Karena itu yang benarnya seperti yang biasa kita bagi. Dhamir terbagi dua. Kemudian apa itu? Muttasil dan munfasil. Nanti muttasil ada dua, baris dan mustatir. Kemudian munfasil itu sudah pasti baris dia. Baris. Taib. Sudah pasti baris. Kemudian terbagi dua, rafa dan nasab. Kalau ini terbagi tiga, rafa, nasab, jar. Kalau ini terbagi dua, wujuban, jawazan. Nah, kalau seperti ini tidak akan muncul iskal. Mustatir itu masuk ke mana dia? Dia masuknya ke muttasil, bukan munfasil. Nah, kalau kayak ini tidak kurang jelas dia, kurang jelas. Statusnya apa? Statusnya mustatir itu dia munfasil atau muttasil? Yang benarnya dia apa? Muttasil. Nah, kalau dibagi seperti ini kelihatan. Oh, ternyata mustatir itu bagian dari dhamir muttasil. Dia dhamir yang bersambung dengan fiilnya, cuman dia tidak kelihatan bersambungnya. Ditakdirkan ada dalam fiilnya. Ada dalam fiilnya. Paham ya? Kan dhamirnya huwa ini ada di dalam fiil. Mustatirun fihi, mustatirun fil fiil. Berarti dia muttasil sebenarnya, cuma tidak kelihatan. Kalau dibagi begini, dipastikan mustatir itu masuk dalam muttasil. Makanya di tasrif pun kita katakan dorobu, ya kan? Itu apa? Bergabung semua dengan yang muttasil, ya kan? Doroba, alif itsnain muttasil, waw jama' muttasil. Kemudian dorobata, dorobna, nun niswah muttasil, dorobtuma, dorobtum muttasil semua sampai dorobtu, dorobna muttasil semua. Nah, makanya dia bersama dengan muttasil. Mustatir itu ketika ditasrif bersama dengan muttasil karena memang dia statusnya muttasil. Kalau dibagi seperti ini, tidak jelas statusnya apa. Taib, itu sisi kekeliruan pembagian yang ada di matan. Taib. Kita masuk Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahsanallahu ilaika wa jami'il hadirin. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, ad-dhamiru awil mutmaru. Faslun, al-mutmaru wad-dhamiru ismani lima wudi'a lil mutakallim ka ana aw mukhatabin ka anta aw ghaibin ka huwa wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Awalan ad-dhamirul mustatiru. فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ وهو إما مستتر وجوبا كالمقدر في فعل أمر الواحد المذكر كإدرب وكم وفي المضارع المبدوع بتاء الخطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب وفي المضارع المبدوع بالهمزة كأقوم وأضرب أو بالنون كنقوم وندرب. وإما مستتر جوازا كالمقدر في نحو زيد يقوم هند تقوم ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب الفاعل. ثانيا الضمير البارز والبارز ما له صورة في اللفظ وينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق
ولا يقع بعد إلا كتائن قمت وكاف أكرمك وكافي وكاف أكرمك والمنفصل ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا نحو أنا مؤمن وما قام إلا أنا. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslan. Faslan, kenapa rafa? Hendak dalil. Faslan mubtada. Mana khabarnya faslan? Faslan nakira mubtada. Khabar dari mana? Mana? Itu bukan ucapan penulis itu. Tambahan itu, saya sudah sampaikan. Yang dalam kurung itu semua tambahan. Arham. Dari mana mubtada? Mahdhuf, takdirnya? Huwa. Hiya. Huwa, hiya, hunna. Hada faslun. Ini sudah berulang. Hada kitabun, sama kitabun. Kitabut tauhid, kitabu apa? Kitabut tasrif. Kenapa rafa tiba-tiba rafa kitabu? Itu semuanya khabar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya hada kitabu at-tauhid. Hada faslun fil mudmar wal dhamir. Al mudmar wad dhamir, al mudmaru wad dhamiru. Apa i'rabnya mudmar wad dhamir? Abdul Musawwir. Faslun al mudmar wad dhamir. Mana khabar? Mubtada. Al-mudmar wad dhamiru. Ismani. Khabarnya ismani lima wudiya lil mutakallim. Jumlah yaitu jumlah al-mudmar wad dhamiru. Taib, dia jumlah di awal kalimat. Ada mahalnya atau tidak? Tidak ada. La mahala lahu min al-i'rab. La mahala laha min al-i'rab. Al-mudmar wad dhamiru ismani lima wudiya lil mutakallimi. Andak Umar, wudiya mana? Apa itu? Cari apa? Mana naibul fa'ilnya? Taib. 5 wudi'a lil mutakallimin. Mutakallim isim apa itu? Isim fa'il. Taib. Ka'ana au mukhatab. Mukhatab isim apa? Maf'ul. Ka'anta au ghaibin. Ghaib isim fa'il thalathi. Taib. Kahuwa wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Andak Maulana. Yanqasimu ila mustatirin wa bariz. Yanqasimu apa dia? Marfu. Kenapa marfu? Litajarrudi yanin nasib wal jazim. Ainal fa'il. Mustatir takdirnya kembali ke mana? Siapa yang terbagi? Siapa yang terbagi?
Wa yanqasim ila mustatir wa baris. Mudwar, tidak cocok fasal, masa fasal terbagi dua. Baik, dhamir terbagi dua. Wa yanqasim ila mustatirin wa barizin. Ila mustatir. Mustatir isim apa itu? Dari wazan istaf'ala atau ifta'ala? Hah? Ifta'ala, istatara, ifta'ala. Sinnya asli bukan istaf'ala. Baik. Bariz. Hah? Isim apa bariz? Fa'il thulathi. Baik. Fal mustatiru ma laysa lahu suratun. Azam. Apa i'rabnya ma? Murab utama bani ma. Mabni ala fi mahalli atau la mahalla? Fi mahalli raf'in khabar. Baik, ahsant. Ma laisa lahu suratun. Laisa lahu suratun. Suratun, kenapa rafa Fauzan? Isim laisa. Isim laisa. Mana khabarnya? Tayyib, isim laisa muakhar lahu khabarnya muqaddam. Laisa lahu suratun fil lafz wa huwa imma mustatirun wujuban. Huwa kembali ke mana? Wa huwa mustatir. Mustatir imma mustatirun wujuban. Mustatirun apa i'rabnya Fareski? Sebagai apa? Mubtada, mana khabarnya? Mana mubtadanya? Imma itu huruf Fareski. Huruf, tidak ada mahalnya. Wa huwa itu apa? Mana khabarnya dia? Imma. Mana khabarnya huwa? Mustatir. Khabarnya mustatirun. Imma itu huruf. Harfu apa imma itu? Huruf apa imma? Huruf apa imma? Yang lain? Harfu tafsil, bukan huruf ataf. Di situ dia merinci. Wa huwa imma mustatirun itu khabarnya huwa. Cuman didahului oleh harfu tafsil. Imma mustatirun wujuban kal muqaddar fi fi'il amr fi fi'li amril wahidil mudzakkar. Mustatirun wujuban. Wujuban apa i'rabnya wujuban? Yahya. Wa huwa imma mustatirun wujuban hal. Apa dia itu? Masdar, kata sifat atau masdar? Anda ghairil. Wa huwa imma mustatirun wujuban. Apa di i'rabnya? Kalau hal mungkin ada sisinya di i'rab hal. Wujuban yani wajiban. Bisa apa juga? Heril. Imma mustatirun wujuban atau mustatirun jawazan. Wa imma mustatirun
jawazan. Fahmi? Wujuban. Apa cocoknya dia? Umar? Mustatirun wujuban. Tidak cocok maf'ul bih. Imma mustatirun wujuban. Tamiz? Tidak. Tamiz tidak cocok. Apa? Maulana. Arham. Liajli. Kenapa dia mustatir? Karena wajib. Dan nyambung nanti. Maf'ul paling maf'ul mutlak. Kemungkinan dia maf'ul mutlak atau hal. Kalau dia hal berarti dia ta'wil ke mustaq, isim kata sifat wajiban. Imma mustatirun wajiban wa imma mustatirun jaizan. Jawazan yani jaizan. Tayyib. Atau dia mustatir wujuban ini maf'ul mutlak. Walaupun hal lebih dekat ya, ada sisinya hal. Nah, kemudian kal muqaddar al muqaddar Daniel muqaddar apa dia? Sim apa itu? Sim maf'ul dari wazan fi'li amril wahidi fi fi'li amril wahidil mudzakkar. I'rab arham. I'rab. Nadil wahid. Nah, fi'li amril wahidil mudzakkar. Tayyib, ahsan. Ka idrib wakum wa fi al mudhari'il mabdu'i bi ta'i khitabil wahidil mudzakkar. Al mudhari' isim apa itu dalam musawwir? Mabdu khitab ada khitab jamak taksir, ada wazan fi'al kiram tapi tidak cocok. Umar, apa itu khitab? Masdar dari wazan khutbah. Wazan apa masdarnya? Fi'il madinya. Apa Umar? Apa itu khutbah? Fa'ula. Begitu. Fa'ula khutbah. Coba khutbah yakhtubu khitaban begitu. Hafal wazan Umar. Fa'ula yaf'ulu fi'alan masdarnya. Atau fu'ulan, fu'ulatan, fa'alatan. Abraham. Ya, fa'ala yufa'ilu fi'alan, mufa'alatan. Qatala yuqatilu qitalan, muqatalatan. Khitaban, khataba yukhatib. Masdar al-wahid apa dia? Fa'il
Sebut. Selain thalathi atau thalathi? Al-mudzakkar. Thalathi atau selain thalathi? Sebut dulu thalathi atau selain thalathi. Tamaraja saraf. Hah? Taib. Ka takum wa tadribu. Wa fil mudhari al-mabdu'i bil hamzati. Mabdu' itu apa? Sim maf'ul apa dia? Thalathi. Ka akum wa adribu au bin nuni. Ka nakum wa nadribu. Wa imma mustatirun jawazan. Kal muqaddari. Fi nahwi Zaidun yakum wa Hindun takum. Wa la yakunu al-mustatiru ila dhamir raf'in. Indak Maulana. Mana? Apa itu yakunu? Apa i'rabnya? La-nya lah apa? Nafi, bukan nahi. Nah, tayyib. Sekarang yakunu dia apa? Fil nakis atau tam? Nakis. Butuh apa dia? Mana isim dan khabarnya? Mustatir. Khabarnya? Hah? Coba lihat, terlalu jauh. Wala yakunu al-mustatiru dhamira. Lihat terjemahannya dan lihat apa namanya? Susunannya. Wala yakunul mustatiru illa dhamira raf'in. Setelah illa itu di situ apa? Mustasna apa namanya ini? Nakis manfi. Nakis manfi. Dia butuh apa? I'rabnya itu sesuai dengan kebutuhan amil. Amil yakunu sudah ada isimnya tapi belum ada khabarnya, berarti yang setelah illah sudah pasti khabarnya. Nah gitu dia, mustasna naqis manfi. Setelah illah dijadikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh amil sebelum illah. Kalau sebelum illah butuh amil rafa, butuh ma'mul rafa, maka dikasih rafa. Kalau butuh ma'mul nasab, nasab. Kalau butuh ma'mul jar, dikasih jar. Nah, di situ butuh ma'mul rafa sebagai khabar yakunu. Dhamira khabar yakun. Imma fa'ilan, nah ini kembali lagi tafsil. Imma fa'ilan ini fa'ilan sebagai hal dari dhamir raf'in. Apakah dhamir rafa'nya itu dalam keadaan sebagai fa'il atau naiba fa'ilin atau naiba al-fa'ili? Naiba, kenapa nasab dia azam? Ma'tuf ala fa'ilan. Nah, wal barizu ma lahu suratun fil lafz. Ma lahu suratun fil lafz. Ini sudah tadi ya. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil. Yanqasimu apa dia? Coba Yahya. Yanqasimu fil mudhari terus i'rab. Terus lanjutkan. Wala matrasi. Wala matrafi. Nah, wa yanqasim wazan apa itu? Fa'ala ila muttasil wa munfasil. Wazan apa itu? Apa dia, isim apa? Fa'il. Sulasi atau sulasi? Sebut langsung.
Wazan apa fil madinya? Ifta'ala, ittasala. Munfasil isim apa? Langsung sebut. Fa'il thalathi atau selain thalathi? Langsung sebut. Wazan in fa'ala. Fal muttasilu huwa alladhi andak akbar. Siapa? Aba Maryam, Aba Maryam. Fal muttasil. Aina al-khabar? Huwa alladhi. Yani mubtada khabar. Alladhi faqat. Fal muttasil. Alladhi, mulai dari alladhi. Huwanya apa? Tayyib, ana as'alukan muttasil aina khabaruha? Aina khabaruh? Jumlah ismiyah. Kul jumlah ismiyah huwa alladhi ila akhirih. Fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bih an-nutqu. Andak akbar. An-nutqu fa'il. Mutakkid. Mana fa'il dari mana? Mana fi'ilnya akbar? Naibul fa'il. Ahsan, naibul fa'il. Yaftatahu fi'il apa? Wazan ifta'ala. Fi'il apa dia? Majhul. Wazan ifta'ala yafta'il. Ifta'alu. Majhulnya ifta'alu. Taib. Huwa alladhi tadi khabar fi mahalli raf'in khabar. Isim apa namanya itu alladhi? Jabal. Isim apa namanya? Isim mausul. Butuh apa di isim mausul? Sila dan a'id. Mana silahnya? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. La yaftatahu bin nutqu. Mana aidnya yang kembali ke isim mausul? Aid itu, tahu aid kan? Jabal. Dhamir mana? Aidnya mana? Mana dhamir? Ya, bih. Iftatahu ada dhamirnya di dalam atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Iftatahu bihin nutku. Nutku naibul fa'ilnya iftatahu. Ada lagi dhamirnya? Kan sudah ada naibul fa'ilnya. Ada dhamir atau tidak? Tidak ada. Kalau sudah ada naibul fa'ilnya, tidak ada dhamir. Hinya bihi kembali ke mana? Allahi. Aidnya bihi. Wala yaqa'u ba'da illa. Wala yaqa'u indak Abu Mu'adz. Indak Abu Mu'adz. Yaqa'u isim fil harf. Fil apa? Madi mudhari amr. Yaqa'u mudhari. Apa? Murab mabni. Fil mudhari murab atau mabni? Fil mudhari mabni. Fil mudhari murab. Kapan mabni dia?
Nun niswa sama? Hah? Nun taukid. Lupa-lupa semua. Wa in qasimila mana tadi? Wala yaqa ba'da illa. Mana fa'ilnya? Coba Arman. Yaqa mana fa'ilnya? Dan dia tidak terletak setelah illa. Siapa dia? Mana fa'il? Takdirnya? Kembali ke mana? Muttasil. Nah. Wala yaqau ba'da. Ba'da. Kenapa nasab fahmi? Zaman maf'ul. Taib. Ba'da illa. Kata ikumtu wa kafi akramaka wal munfasil ma yaftatahu bin nutqu wa yaqau ba'da illa annahu ana mu'min wa ma qama illa ana mu'min. Apa i'rabnya itu? Parazki, ana. Aya. Mabni mu'rab fi mahalli. Terus. Ana nahnu. Iya, fi mahalli apa? Rafa nasab jar. Kenapa rafa? Sebagai apa? Apa kaidah? Huwa hum. Apa sih? Mubtada. Mana kabarnya? Mu'min isim apa itu? Fa'il thulathi selain thulathi. Nah, wa ma qama illa ana. Mana? Kalau ana di situ apa? Fauzan. Fa'il dari qama. Nah, wa ma qama illa ana. Qama belum ada fa'ilnya. Taib. Maka dikasih fa'il. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala faslun. Pasal. Yaitu pasal tentang dhamir. Kata beliau al-mudmar wad-dhamiru ismani lima budiyal lil mutakallim. Penulis rahimahullah mengatakan mudmar dan dhamir adalah dua isim. Seakan-akan mudmar dan dhamir itu beda. Padahal apa? Sama. Nah, beliau kasih sinonim. Setelah itu jelaskan seakan-akan keduanya adalah dua hal yang berbeda. Padahal sama. Mudmar dhamir ini nama yang dipakai oleh orang-orang Basrah. Al-Basriyin mereka namakan mudmar dhamir. Mudmar atau dhamir. Mudmar kalau dijama' mudmarat. Kalau dhamir jamanya apa? Ad-dhamair. Al-mudmarat, dhamair itu nama yang diberikan oleh orang-orang Basrah. Kalau orang Kufah namakan dia kinayah wal makni. Al-kinayah dan makni. Ada dua namanya juga di sisi orang Kufah. Dinamakan dhamir itu sebagai kinayah atau al-makni. Kinayah atau al-makni, nama lain dari dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir itu secara istilah dia sesuatu yang kurus. Tapi yang dimaksud di sini secara bahasa tadi. Dhamir secara bahasa ada sesuatu yang kurus. Nah, yang kecil kurus. Sementara secara istilah sebagaimana yang disebutkan penulis, ismanil lima wudiyal limutakallim. Dia adalah isim yang diletakkan untuk pembicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan, yang gaib. Itu dhamir. Dhamir itu kata-kata yang diletakkan untuk pembicara orang pertama atau orang kedua mukhatab atau orang ketiga gaib.
yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kata ganti orang pertama, kedua dan ketiga. Taib. Definisinya yang mungkin lebih masyhur adalah ma dalla ala ma'nahu bi qarinati takallum au khitabin au ghaibah. Dhamir itu sesuatu atau isim yang menunjukkan atas makna, atas sebuah makna dengan indikasi pembicara, yang qarina pembicara atau lawan bicara atau ghaib. Nah, maksudnya dia akan jelas maknanya. Perhatikan. Dhamir itu akan jelas maknanya kalau ada qarina pembicara. Ya kan? Misalnya ana itu bisa untuk saya, bisa untuk antum, bisa untuk Zaid, Muhammad, ya kan? Ana, dia kan kata ganti untuk siapapun bisa. Ya. Ketika ternyata yang lagi bicara saya, berarti ana di situ bermana Ahmad. Paham? Jadi akan jelas maknanya kalau ada qarina. Oh, dia yang berbicara, berarti ana di situ adalah dia. Paham ya? Kalau yang berbicara ternyata Muhammad, berarti ana di situ adalah Muhammad. Jadi akan menunjukkan maknanya dengan perantara qarina atau indikasi ada pembicara. Kalau tidak ada pembicara, tidak akan jelas siapa ana di situ. Nah, begitu pula anta. Anta ini bisa dipakai untuk siapa saja. Tapi ketika lawan bicara saya adalah Zaid, berarti anta di situ maknanya adalah Zaid. Paham? Huwa juga. Huwa itu untuk siapa saja bisa. Yang penting laki-laki kan. Nah, tapi ketika yang kami bicarakan dengan Zaid adalah si Amr, berarti huwa di situ bermakna Amr. Jelas ya? Maka dhamir itu adalah sesuatu yang akan jelas maknanya kalau ada qarina. Kalau ada apa? Qarinanya itu pembicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarai. Jelas ya? Taib. Itulah dhamir secara istilah. Kata beliau, mutakallim contohnya ana. Saya kira sudah tahu ya, sudah berulang ini. Ini antum bukan dasar lagi, sudah pertengahan. Au mukhatab atau dhamir khitab atau mukhatab ke anta dan teman-temannya. Au ghaib atau dhamir ghaib seperti huwa dan teman-temannya. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Dan dhamir itu terbagi menjadi mustatir dan baris. Nah, ini tadi saya sudah buatkan di papan. Ini pembagian penulis. Jadi dhamir terbagi menjadi mustatir dan baris. Kemudian setelah itu beliau katakan mustatir ada wujuban, ada jawazan, baris ada muttasil munfasil. Kemudian terbagilah seperti pembagian yang kita maklumi. Muttasil ada rafa muttasil, nasab muttasil, jar muttasil, munfasil, rafa munfasil dan nasab munfasil. Tapi yang menjadi iskal kalau dibagi seperti ini adalah yang mustatir dia mau digolongkan kemana? Apakah dia tergolong muttasil atau munfasil? Apakah dia tergolong apa? Muttasil atau munfasil? Kan tidak jelas kedudukannya. Kenapa tidak jelas? Karena dia bagi duluan. Seandainya dibagi seperti ini, muttasil dan munfasil dulu, maka mustatir jelas posisinya. Dia sebagai atau dia tergolong sebagai apa? Dhamir muttasil. Nah, ini pembagian yang sebelum-sebelumnya yang di buku pertama, buku kedua kita bagi seperti itu. Itu pembagian yang lebih tepat wallahu alam. Kenapa lebih tepat? Karena supaya jelas statusnya mustatir itu masuk dalam kategori isim muttasil, dhamir muttasil atau munfasil. Dan dia adalah termasuk dari dhamir muttasil. Kata penulis, dia terbagi menjadi dua, dhamir mustatir dan bariz. Mustatir, mula-mula beliau jelaskan mustatir ada yang wujuban, ada yang jawazan. Ini antum sudah tahu ya. Kaidah asalnya apa? Jawazan itu huwa atau hiya. Takdirnya huwa atau hiya jawazan. Selain itu maka dia wujuban. Makanya beliau katakan, lihat di situ. Beliau definisikan dulu mustatir ma laisa lahu suratun fil lafadz.
Mustatir artinya kan tersembunyi. Berarti apa definisinya tersembunyi? Ma laisa lahu suratun fil lafaz. Apa yang tidak memiliki bentuk pada lafaznya. Tidak ada bentuknya karena tidak kelihatan. Tidak kelihatan dia. Walaupun kalau seandainya dinampakkan bentuknya huwa atau hiya seandainya, tapi kan kenyataannya dia tidak nampak. Kan ini berbicara seandainya ditakdirkan, takdirnya huwa atau hiya, tapi kenyataannya dia tidak nampak. Nah, wa huwa dan mustatir itu mustatirun wujuban, imma dia mustatirun wujuban, wajib tersembunyi. Maksudnya dia mustatir wujuban itu adalah dhamir mustatir yang tidak bisa digantikan oleh isim zahir. Tidak bisa, misalnya adribu, tidak bisa adribu di situ. Misalnya saya failnya adribu, tidak bisa antum katakan adribu Ahmadu, tidak bisa. Ahmadunya di apa? Dinampakkan, menggantikan dhamir. Yadribu Ahmadu, tidak bisa untuk mewakili apa? Adribu. Paham maksudnya? Jadi adribu itu dhamir ana di dalam fiil. Ini tidak boleh apa? Tidak boleh digantikan isim zahir. Itu makna wujuban. Wujuban itu artinya wajib tersembunyi. Apa makna wajib tersembunyi? Nah, ini kesalahan. Sebagian orang mengatakan wajib tersembunyi artinya apa? Tidak boleh nampak. Memang tidak boleh nampak. Tapi makna lainnya wajib tersembunyi itu tidak bisa digantikan oleh isim zahir. Misalnya mutakallimnya adalah Ahmad, maka tidak boleh ini isim zahir ini menggantikan ana yang tersembunyi. Nah, beda dengan jawazan. Yadribu ada huwa. Huwa ini siapa? Misalnya huwa ini adalah Zaid. Huwa ini adalah siapa? Zaid. Zaid ini bisa menggantikan huwa. Kita hilangkan huwa kemudian nampakkan Zaidun di sini. Boleh atau tidak? Boleh. Paham? Sementara ini Ahmad menggantikan anak, boleh atau tidak? Tidak boleh dia. Jadi wujubannya itu artinya tidak boleh nampak dan tidak boleh digantikan oleh isim zahir. Dhamirnya yang tersembunyi itu, yang wajib tersembunyi itu tidak boleh digantikan oleh isim zahir. Sementara yang jawazan, dhamirnya yang tersembunyi itu boleh dihilangkan dan digantikan oleh isim zahir. Itu mana jawazan. Jawazan artinya boleh digantikan oleh isim zahir. Boleh digantikan oleh isim zahir. Itu dulu, sebentar kita lanjutkan. Subhanakallah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tayyib, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafz wa huwa imma mustatirun wujuban kal muqaddar fi fi'li amri al-wahid al-mudhakkar ka idrib wa qum wa fi al-mudari al-mabdu'i bi ta'i khitab al-wahid al-mudhakkar ka taqum wa tadrib wa fi al-mudari al-mabdu'i bil hamzah ka aqumu wa adribu aw bin nun ka naqumu wa nadribu. Tayyib, kata penulis rahimahullah ta'ala, mustatir itu terbagi dua. Imma dia mustatir wujuban, seperti yang disembunyikan, yang ditakdirkan pada fi'il amr untuk mufrad mudzakkar. Fi'il amr untuk menyuruh satu orang laki-laki. Seperti apa? Idrib kum. Idrib dan kum. Ini kan fi'il amr untuk menyuruh satu orang laki-laki. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya anta. Wujuban. Mustatir wujuban. Nah, kemudian yang kedua, di antara tempat dhamir mustatir wujuban adalah pada fi'il mudhari
yang diawali dengan ta khitab. Ta khitab. Ingat ya, tanya ta khitab, bukan ta muannats. Karena ta mudhara'a itu ada dua. Ta mudhara'a ada dua, ada ta khitab, ada ta muannats. Ada ta khitab, ada ta muannats. Di sini yang dimulai dengan ta khitab, mengajak bicara satu orang laki-laki, seperti taqumu dan tadribu. Di situ kan failnya anta ya, mustatir anta wujuban. Dari mana kita tahu anta? Karena tanya di situ ta khitab, bukan ta yang takdirnya hiya. Karena ada ta juga muannats, takdirnya hiya. Nah, yang diinginkan di sini ta khitab berarti takdirnya anta, ta mukhatab. Nah, kemudian yang ketiga pada fi'il mudhari' yang dimulai dengan hamzah seperti aqumu dan adribu untuk mutakallim ya. Takdirnya apa dia? Ana wujuban. Atau yang dimulai dengan nun mudhara'ah yaitu nun naqumu dan nadribu. Nah, takdirnya nahnu. Berarti kesimpulannya mustatirun wujuban itu pada berapa tempat? Pada 4 tempat. Antum tandai mustatir wujuban pada 4 tempat. Paham ini? Mustatir itu semuanya ada. Mustatir semuanya pada fi'il. Pada fi'il, kalau dia fi'il mudhari', kalau fi'il madhi dulu, kalau dia fi'il madhi mustatirnya ada berapa? Mustatirnya ada dua, daraba dan darabat. Daraba dan darabat. Kalau fi'il mudhari' mustatirnya ada berapa? Mustatirnya ada 4. Ada 4. Ada 2 jawazan, ada 2 wujuban. Kalau fil amr mustatirnya ada berapa? 1. Berarti mustatir semuanya ada berapa? Berapa? 7. Mustatir semuanya 7. Di antara 7 ini yang wujuban ada berapa? Wujuban ada 4. Apa itu wujuban? Yang takdirnya ana, takdirnya nahnu, takdirnya anta, dan takdirnya apa? Takdirnya anta ya, takdirnya anta ada 2. Di fi'il mudhari dan di fi'il amr. Berarti 4. Karena ada 2 yang takdirnya anta, paham? Takdirnya anta ada 2, yang di fi'il mudhari tadribu dan fi'il amr idrib. Berarti 4 yang wujuban. Yang jawazan ada berapa? Jawazan sebenarnya 4 ya jawazan ya. Tadi berapa dihitung? 7 semuanya. Fil mudhari ada 4. 5. Yadribu, tadribu dan nadribu, adribu sama taib. Tadribu sama tadribu hiya ya. Tadribu hiya dan tadribu anta saya lupa tadi. Nah, jadi 8 semuanya. 4 yang apa? Wujuban. Yang jawazan ada 4 juga. Cuman 4 jawazan ini semuanya takdirnya huwa dan hiya saja. Huwa dan hiya saja. Pada fil madhi huwa dan hiya, pada fil mudhari huwa dan hiya. Kalau fil amr tidak ada jawazan. Tidak ada jawazan pada fil amr. Dia hanya ada wujuban. Taib. Itu dicermati 4 mustatir wujuban. Idrib, taqumu, yang taqumu anta, tadribu anta. Atau nadribu dan adribu. Adribu, nadribu, tadribu anta dan idrib. Semuanya mustatir wujuban. Sementara yang jawazan, kata beliau wa imma mustatirun jawazan. Ada yang bentuknya mustatir jawazan,
Sudah kita terangkan tadi apa makna wujuban dan jawazan. Kemudian kata beliau mustatir jawazan contohnya seperti yang disembunyikan pada semisal nahu yaqumu wa hindun taku nahu zaidun yaqumu wa hindun taqumu. Jadi situ zaidun yaqumu huwa di situ. Ya. Hindun taqumu di sini tanya ta muannats. Ta mudhari' muannats. Nah. Ghaib. Muannats ghaibah. Hindun taqumu. Takdirnya hiya di situ. Pada fi'il ini contoh untuk pada fi'il apa? Fi'il mudhari. Beliau tidak contohkan yang fi'il madhi, seharusnya fi'il madhi juga ada. Fi'il madhi juga ada. Daraba Zaidun daraba dan Hindun darabat. Ya, antum tambahkan Zaidun daraba dan Hindun darabat. Zaidun daraba dan Hindun darabat, supaya lengkap. Jadi 4 mustatir jawazan dan 4 mustatir wujuban. Selain itu apa? Nah, kan yang mustatir itu cuma 8. Perhatikan dan baik. Harus antum tahqiq, antum pastikan dan antum detailkan pembahasan. Kan kalau mustatir semuanya ada 8. Mustatir semuanya 8. Berapa yang wujuban? 4. Jawazan 4. 8. Selain itu apa? Dhamir apa? Selain itu dhamir apa? Dhamir baris, kelihatan, ya kan? Selain itu semuanya adalah dhamir baris. Jelas ya? Misalnya apa? Alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah, nun niswah, atau dhamir tu, darabtuma, darabtum, dan seterusnya. Itu semuanya baris, kelihatan. Sama juga pada fi'il mudhari, yadribani alif itsnain, tadribani alif itsnain juga. Yadribuna, tadribuna, waw jamaah, tadribina ya mukhatabah, yadribna, tadribna, nun niswah. Semuanya baris. Semuanya apa? Baris. Kalau fil amr sama, fil amr semuanya baris kecuali idrib. Antum bilang apa? Idriba alif itsnain. Idribu waw jamaah. Kemudian idribi ya mukhatabah. Idribna nun niswah. Baris semua. Jadi yang mustatir jumlahnya cuma mustatir pada fiil jumlahnya cuma 8, 4 wujuban dan 4 jawazan. Nah, mudah diingat itu. Nah, wala yakunu, kemudian setelah itu beliau sampaikan tentang kaidah wala yakunul mustatiru illa dhamir raf'in. Ini kaidah. Mustatir itu sudah pasti dhamir rafa. Kata beliau tidak terjadi mustatir kecuali pasti dia dhamir rafa. Kenapa? Karena namanya mustatir itu pasti fa'il atau naibul fa'il. Kata beliau imma fa'ilan atau naibah al-fa'il. Mustatir ini sudah pernah ya di buku awal. Pembahasan dhamir di buku pertama. Sudah ada di situ kaidah. Dhamir mustatir semuanya apa? Marfu'. Sudah ada di buku pertama, Tamhid. Sudah pernah kita pelajari. Nah, di sana sudah ada semua kaidah tentang dhamir. Kalau huwa, huma, hum biasanya mubtada. Kalau iya, ya, iyana sampai akhir biasanya maf'ulun bihi. Nah, kalau mustatir semuanya marfu' dan seterusnya, kaidahnya lengkap. Nah, kenapa Raham? Imma tafsil rincian merinci apakah itu dhamirnya berupa fa'il atau dhamirnya berupa naibul fa'il. Apakah dia marfu sebagai fa'il atau marfu sebagai naibul fa'il. Namanya merinci, apakah begini atau begini, rinci. Begitu merinci, artinya merinci itu bukan untuk terjemah merinci juga.
Bukan artinya merinci. Dia fungsinya merinci. Merinci itu apakah begini atau begini. Rincian. Kemudian kata beliau wal bariz, selesai dhamir yang mana itu? Yang ini selesai, yang ini. Sekarang kita berpindah ke bariz. Kata beliau wal barizu ma lahu suratun fil lafaz. Bariz kebalikan dari mustatir. Kalau mustatir tersembunyi berarti bariz itu apa? Dari kata baroza. Baroza itu nampak. Bariz yaitu ma lahu suratun fil lafaz, adalah dhamir yang memiliki bentuk pada lafadznya. Ada bentuknya, kelihatan wujudnya, kelihatan bentuknya. Nah, dia kasat mata, dia indrawi, bisa dilihat dengan indra. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Dan dhamir bariz terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Ada bariz munfasil, ada bariz muttasil. Nah, fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil dia dhamir secara bahasa dia bersambung. Bersambung apakah itu dengan isim atau dengan fi'il atau dengan harf dengan huruf. Nah, secara bahasa dia bermakna bersambung, ya, apakah itu bersambung dengan isim atau dengan fi'il atau dengan harf. Nah, sementara secara istilah muttasil adalah alladzi la yuftatahu bihin nutqu. Dhamir yang tidak bisa ucapan itu dimulai dengannya. Tidak bisa kalam, an-nutqu maksudnya kalam. Kalimat, kalau antum bikin kalimat tidak bisa mulai dengan dhamir muttasil. Tidak mungkin antum katakan tu koma misalnya. Tidak bisa tu koma. Yang ada pada kum tu antum bilang tu-nya di depan, tu koma. Tidak bisa. Paham ya? Dhamir muttasil tidak bisa berada di awal kalimat. Wala yaqau ba'da illa, dan tidak bisa juga terletak pada terletak setelah illa. Tidak bisa terletak setelah illa. Karena apa? Karena dia kalau terletak setelah illa pasti dia terpisah nanti dengan fiilnya. Sementara dia namanya muttasil, harus bersambung. Kalau berada di awal tidak bisa karena pasti terpisah dengan fiilnya. Seperti tadi kum tu menjadi tu koma. Tu seharusnya muttasil, kum tu bersama dengan fiil. Kalau dikedepankan menjadi apa? Munfasil, menjadi tu. Ini tidak bisa. Nah, begitu pula kalau terletak setelah illah jadinya terpisah. Ma koma illa tu misalnya. Ma koma illa tu. Tidak bisa dia. Taib. Seperti apa itu? Kata ikum tu. Seperti tanya kum tu, ini namanya dhamir muttasil bersambung dengan fiil di situ. Dan kafnya akramaka. Akramaka ini dhamir muttasil juga. Kalau kum tu dhamir muttasil rafa. Kalau akramaka dhamir nasab muttasil. Ya, kurang satu contohnya apa? Yang majrur seperti apa? Kita buka misalnya. Kita buka atau gulamuka. Kafnya di situ dhamir jar muttasil bersambung dengan isim. Nah, bisa juga bersambung dengan harf seperti bika. Nah, atau fika. Dhamir jar muttasil. Paham ya? Kalau antum mau jadikan dia di awal kalimat pakai dhamir munfasil. Begitu pula kalau antum mau jadikan dhamir setelah illa maka pakai dhamir munfasil juga, tidak boleh muttasil. Makanya boleh katakan wal munfasilu ma yuftatahu bihin nutqu. Sementara dhamir munfasil adalah dhamir yang boleh atau bisa dimulai dengannya ucapan. Ucapan maksudnya kalimat. Nah, bahasa Arab itu bisa dimulai dengannya. Boleh terletak di awal kalimat. Wa yaqau ba'da illa, dan boleh juga terletak setelah illa. Contoh, ana mu'minun. Ana mu'minun. Cocok. Tapi kalau kayak tadi tu koma enggak bisa. Kalau bilangnya apa? Ana kumtu. Apa? Ana kumtu baru boleh.
Ana pakai ana, tapi kalau tu koma enggak bisa. Kalau ana kumtu boleh. Ana kumtu, anta tadribu, boleh. Paham ya? Begitu pula setelah illah. Tidak boleh antum katakan maqama illatu. Tapi kalau antum katakan maqama illa ana, boleh. Makanya penulis katakan kalau munfasil boleh. Ana mu'minun wa ma qama illa ana. Wa ma qama illa ana. Nah, di situ setelah illa ada dhamir ana munfasil, dia boleh. Jadi munfasil boleh terletak setelah illa dan boleh berada di awal kalimat. Tapi itu perbedaan antara muttasil dan munfasil. Perbedaan lainnya, munfasil secara bahasa apa? Terpisah. Dia terpisah dari fiil, terpisah dari isim, terpisah dari huruf. Dia berdiri sendiri. Ana, nahnu, ya, huwa, huma, hum, anta, antum, antum. Dia semuanya terpisah, berdiri sendiri. Begitu pula dengan iyaya, iyana, iyaka, iyakum, iyakum dan seterusnya. Semuanya berdiri sendiri, terpisah dari fiil, isim dan harf. Taib. Kemudian pembagian selanjutnya, wa yanqasimul muttasil ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Nah, lihat di sini. Sekarang beliau fokus ke muttasil. Muttasil ini terbagi tiga. Dhamir rafa muttasil, dhamir nasab muttasil, dhamir jar muttasil. Makanya beliau katakan muttasil terbagi menjadi marfu, mansub dan majrur. Contohnya apa? Dhamir rafa muttasil. Beliau mulai dengan dhamir rafa muttasil. Contoh, darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba. Di sinilah letak kekeliruannya. Letak kekeliruan penulis. Lihat. Ketika dia bilang muttasil, contohnya apa? Ada lihat di papan. Daraba. Padahal ini di bawahnya baris ada mustatir. Di bawahnya baris ada kan baris. Seharusnya dia di sini ini. Daraba. Karena sudah keliru dari awal, terpaksa dia sebut. Kan daraba ini mau tidak mau dia harus sebut di muttasil. Mau tidak mau dia harus sebut di muttasil. Terjebaklah dia di sini. Dia sudah bilang di sini baris semua katanya. Ternyata contohnya ada yang mustatir. Nah, coba kalau pakai ini, tidak akan ada iskal. Kalau pakai ini apa? Tidak ada iskal. Muttasil dia sebut semua. Daraba, darabu, darabat, darabna. Tidak akan ada iskal. Kenapa? Semuanya berada di koridornya. Tidak akan melenceng dia. Di bawahnya ini semua. Nah. Sementara di sini terlanjur dia bilang baris, padahal ketika mencontohkan beliau terjatuh dalam kesalahan dalam mencontohkan. Lihat di situ, lihat. Daraba, darabu, darabat. Salah lagi kan? Salah lagi. Darabat mustatir. Tapi dia masukkan di bawah pembahasan baris. Nah, wa darabata wa darabna. Itu semua dhamir rafa muttasil. Kenapa dinamakan muttasil? Bersambung dengan fiil di situ. Bersambung dengan fiil. Jadi yang mustatir itu bersambung juga dengan fiil, cuma dia tidak kelihatan, berada dalam kandungan fiilnya. Terkandung di dalam fiilnya. Mansub sekarang dhamir nasab muttasil. Contoh akramani, akramana, akramaka, akramaki, akramakuma, akramakum, akramakunna, akramahu, akramaha, akramahuma, akramahum, akramahunna. Biasanya apa dia? I'rabnya ini maf'ulun bihi. Dhamir nasab muttasil biasanya maf'ulun bihi. Kalau majrur contohnya kal mansubi, kata beliau wal majruru kal mansubi. Maksudnya dhamir majrur, dhamir jar muttasil sama lafadznya dengan dhamir nasab muttasil. Antum cermati. Kan pakai apa tadi dia?
Akromani pakai ya mutakallim, akromana, akromaka, ki, kuma, kum. Majrur juga begitu, pakai ki, kuma, kum juga. Hu, huma, hum, hi, ha, huma, hunna. Sama, cuma bedanya apa? Bedanya kalau yang mansub pakai fiil bersambung dengan fiil, sementara yang majrur pakai isim atau harf. Antum bilang kita buka. Sama kan? Kita buka, kita bukuma. Kalau mulai dari ya mutakallim, kitabi, kitabuna. Kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buha, kita buhuma, kita buhunna. Sama domirnya, bunyi domirnya sama dengan yang domir nasab muttasil. Paham Azam? Sama. Bedanya cuma yang tempat bersambungnya. Kalau yang nasab tempat bersambungnya fiil. Kalau yang majrur tempat bersambungnya huruf jar atau isim. Antum bilang minka. Kalau mulai dari ya mutakallim apa? Minni, minna. Kemudian minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna. Ya kan? Sama domirnya. Bedanya di tempat bersambungnya. Dia bersambung dengan apa? Kalau yang mansub itu bisa fiil, bisa juga huruf, tapi inna dan saudara-saudarinya. Kan mansub juga kalau bersambung dengan inna. Kalau mansub bisa pakai fiil seperti tadi akromani, akromaka, kan dia mansub sebagai maf'ulun bi atau bersambung dengan inna atau saudarinya inna. Misalnya antum bilang innani, innana, innaka, innakuma, innakum, ya kan? Semuanya mansub atau majrur? Mansub karena inna. Kalau yang majrur bisa pakai huruf jar atau pakai isim mudhafun ilaih nanti. Kalau pakai isim jadinya mudhafun ilaih. Kita buka, kita bukuma sampai akhir itu mudhafun ilaih, majrur juga. Kata beliau, kal mansubi illa annahu dakhala alaihi amilul jar. Bedanya di amilnya, di tempat bersambungnya. Dia domirnya sama lafadznya dengan yang mansub, domir nasab muttasil, hanya saja illa kecuali atau hanya saja dia bersambung atau masuk pada amil, dimasuki padanya amil jar, bersambung dengan amil jar. Contoh marrobi, fokusnya binya marrobi, marrobina, bina. Kemudian apa? Marrobika, marrobikuma, marrobikum. Ya, bina bikum. Ya kan? Bina, kemudian bika, bikuma, bikum, dan seterusnya. Ila akhirih, sampai akhir, maksudnya lanjutkan sendiri. Bina, kemudian bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, dan seterusnya. Taib. Sekarang perhatikan yang qasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin, fal marfu' isnata asyrata kalimatan. Selesai apa tadi? Muttasil, yang ini selesai sudah. Kita pindah ke yang ini. Munfasil. Dia terbagi dua saja, rafa dan nasab. Kalau ini terbagi tiga tadi. Kalau munfasil terbagi dua saja, rafa dan nasab. Dhamir rafa munfasil dan dhamir nasab munfasil. Dhamir rafa munfasil ada 12 lafadznya. Isnata asyrata kalimah, ada 12 kata, maksudnya 12 lafadznya. Walaupun penggunaannya lebih banyak daripada itu, tapi lafadznya cuma 12. Wahiyah, ana, nahnu, anta, antim, anta, anti, antuma, antum, antunna. Ya, beliau di situ urut mulai dari yang apa? Mutakallim, yang paling ma'rifah. Yang paling ma'rifah kan apa? Mutakallim. Ana, nahnu. Kemudian anta, anti. Antuma, antuma laki-laki dan perempuan lafadznya sama. Antum jama laki-laki, antunna jama perempuan. Huwa, hiya. Huwa, hiya, kemudian huma laki-laki dan perempuan sama. Hum laki-laki, hunna perempuan. Baik.
Itu lafadznya 12. Walaupun kalau dirinci banyak ya. Kalau dirinci banyak. Lebih banyak dari 12. Karena huma ada 2, antuma ada 2. Ada 2. Ana juga ada 2. Ana kan bisa laki-laki bisa perempuan. Nahnu juga ada 2. Nahnu bisa laki-laki bisa perempuan. Berarti ada 4 yang double. Ada 4 yang double penggunaannya. Ana, nahnu, dan antuma serta hu. Apa Rezeki? Yang double? Huma. Ana, nahnu, antuma, dan huma. Berarti lafadznya penggunaannya sebenarnya tambah 4. Ditambah berapa? Tambah 4. Berarti berapa? Seharusnya 16. Lafadznya ada 12, cuma penggunaannya ada 16. Ada 16. Itu bisa kita katakan 17. 17 dengan apa? Penggunaannya, kalau lafadz 12, sepakat. Penggunaannya bisa 17. Mana satunya? Penggunaannya bisa 17. Nahnu itu bisa bermakna ana. Iya, nahnu bisa bermakna ana. Iya kan? Kami tapi sendiri saja. Iya. Kami bisa para perempuan yang bicara. Kami bisa para laki. Kadang kami bermakna ana. Kami tapi bermakna ana. Baik. Fa kullu wahidin min hadhihi ad-dama'ir idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Beliau kasih kaidah lagi. Domir-domir ini kata beliau, setiap salah satu dari domir-domir ini, yaitu domir-domir huwa, huma, hum sampai akhir tadi, idza waqa'a fi ibtida'il kalam, jika dia terletak di awal kalimat, maka dia adalah mubtada. Kan ada kaidahnya huwa, huma, hum sampai akhir itu biasanya i'rabnya rafa sebagai mubtada biasanya. Kadang juga domir fasal, domir fasal. Kalau domir fasal berarti huruf. Domir fasal itu namanya domir tapi dia huruf. Nah, kadang bukan mubtada, kadang domir fasal. Tapi seringnya mubtada. Seringnya mubtada. Kadang juga taukid. Taukid seperti kharajtu ana wa zaidun. Perhatikan. Kharajtu ana wa zaidun. Di situ ana apa? Bukan mubtada di situ. Tapi taukid, perhatikan dengan baik. Kan kaidah antum sudah hafal kaidah dasarnya. Kaidah untuk pemula. Apa kaidah untuk pemula? Antum bilang huwa, huma, hum. Huma hiya, huma, hunna. Anta, antum, anti, antum, antunna. Ana, nahnu, ini semua biasanya mubtada. Ini kaidah untuk pemula itu. Ada kecualinya. Kecualinya satu. Kadang huwa, hiya, hum, huma itu kadang dia berubah domir fasal. Domir fasal apa i'rabnya? Tidak ada i'rabnya, dia huruf. Namanya saja domir tapi dia huruf. Apalagi? Kecuali yang kedua biasanya kadang dia kadang dia taukid. Seperti apa contohnya? Misalnya kumtu ana wa zaidun atau kharajtu ana wa zaidun. Saya keluar bersama Zaid, saya keluar, saya dan Zaid keluar. Itu kan ana di situ bukan mubtada. Iya. Kumtu misalnya, kumtu ana wa Zaidun. Perhatikan ana. Tu fa'il. Ditaukid, dikuatkan dengan ana. Ini taukid namanya lafzi atau ma'nawi? Lafzi, pengulangan lafaz. Cuma lafaznya sama-sama saya, cuman ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang jelas domirnya sama-sama bermakna saya. Nah, ini bisa masuk apa ini? Taukid lafzi yang apa? Karena ada taukid lafzi ada dua. Taukid lafzi kadang ada yang sama lafadznya persis, ada yang muradif. Iya, ada yang sinonim. Nah, ini bisa masuk di muradif, sinonim. Sama seperti apa itu?
Jaa hadara Zaidun. Jaa hadara Zaidun. Jaa dan hadara itu hadara taukidnya jaa. Beda lafaz sama mana? Jaa datang, hadara hadir, sama kan? Nah, sinonimnya. Nah, sama juga ini. Kuntu, tu dan ana itu sama. Dia taukid di sini. Jangan ada yang bilang mubtada. Taib. Di situ dia taukid. Nah, ini pengecualian, antum tulis pengecualiannya. Cuman di situ penulis bilang di awal kalimat. Di awal kalimat. Ini di awal ucapan beliau di awal kalimat kadang bisa dipahami oleh orang yang sudah bisa. Kenapa? Karena ternyata paham, lihat dulu sini. Awal kalimat ini kadang membingungkan pemula. Pemula itu dia kira awal kalimat betul-betul di awal. Tapi kadang dalam bahasa Arab awal kalimat ada awal kalimat di tengah kalimat. Ya kan? Ada awal kalimat di tengah kalimat, paham? Misalnya antum baca saja yang tadi. Apa misalnya? Fa kullu wahidin min hadhihi ad-dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa. Huwa di situ apa? Awal kalimat lagi kan? Awal dari jumlah syartiyah. Jawaban syarat. Awal kalimat huwa di situ. Ini kalau pemula bingung, ucapan di awal kalimat ini pemula bingung. Dia kira awal kalimat itu betul-betul dia di awal. Ternyata ada dalam bahasa Arab awal tapi berada di tengah dia. Maksudnya jumlah baru yang ada di tengah kalimat. Jumlah di dalam jumlah. Istilahnya apa? Jumlah di dalam jumlah. Kalau istilah bahasa Arabnya jumlah sugro. Ada namanya jumlah kubro. Jumlah kubro itu terdiri dari beberapa jumlah. Ini istilahnya Ibnu Hisham. Jumlah kubro itu dalamnya terdapat beberapa jumlah. Ada jumlah sugro. Jumlah sugro itu yang ada di dalam jumlah kubro. Taib. Karena itu kalau antum perhatikan anunya di sini yang perlu ditekankan di sini. Kalau antum ajar pemula, enggak usah bilang di awal kalimat. Antum bilang saya dhamir huwa huma hum biasanya mubtada. Bilang saja begitu. Kalau bilang di awal kalimat nanti dia bingung kalau dia ditemukan di tengah. Kalau ditemukan di tengah bagaimana? Di tengah juga biasanya mubtada. Tapi di tengah itu sebenarnya awal. Cuman awal jumlah yang ada di tengah. Maka yang seperti ini dihindari. Pembahasan seperti itu dihindari untuk pemula. Kalau antum kan bisa pahami, ya sudah bisa pahami. Dia di tengah, tapi sebenarnya awal. Dia di tengah, tapi sebenarnya awal. Maka dari itu kalau mau sebutkan kaidah ini untuk pemula, ndak usah antum bilang di awal kalimat, bilang saja dhamir huwa huma hum sampai akhir biasanya mubtada. Kalau kecualinya jangan dulu sebutkan kecualinya. Nanti sudah tingkatan pertengahan baru sebutkan kecuali. Kadang dia berupa dhamir fasal, kadang dia berupa taukid. Nah, jadi mengajar pemula itu enggak usah keluarkan semua senjata antum. Iya, enggak usah keluarkan semua senjata antum. Karena kadang makanan orang besar menjadi apa? Menjadi racun untuk anak kecil, iya. Jadi bisa mematikan anak kecil. Kalau di kampung itu biasanya orang makan jagung. Kalau antum kasih anak bayi jagung langsung. Sama anak ayam kasih dedak dulu ya kan. Kalau antum langsung kasih jagung yang besar-besar sekuku, langsung tersedak ya, dia tidak bisa bernapas. Apa? Taib. Nah, contoh penggunaannya. Ana rabbukum. Ana di situ mubtada, biasanya dia mubtada. Nah, wa nahnu alwarithun. Nahnu mubtada. Nah, saya kira ini jelas. Wa anta maulana, anta mubtada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana syahid? Huwa mubtada.
Yang jelas dhamir rafa munfasil huwa huma hum sampai akhir biasanya mubtada kecuali dua tadi. Nah, wal mansubu ithnata asyrata. Nah, dhamir nasab munfasil ada 12 lafaz juga. Ithnata asyrata kalimah, ada 12 kata atau 12 lafaz. Apa itu? Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakum, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Sama dengan tadi ya. Lafadznya 12 tapi penggunaannya bisa kita katakan 16 atau 17. Taib. Fahadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulan bihi. Nah, kaidah lagi. Nah, ini kaidah lagi. Sama yang di buku awal di Tamhid sudah kita kasih semua. Kaidah dhamir iyaya, iyana, iyaka, iyaki sampai akhir. Apa kaidahnya dhamir ini? I'rabnya apa? Fahadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulan bihi. Nah, dhamir ini dia tidak akan terjadi kecuali berupa maf'ul bihi. Nah, biasanya maf'ul bihi. Apakah di sana ada kecualinya? Apakah di sana ada kecualinya? Bisa. Ada kecualinya juga. Nah, ada kecualinya. Kadang dhamir iyahu bukan maf'ul bihi, tapi dia dhamir yang kembali kepada maf'ul mutlak. Kadang dhamir kembali kepada maf'ul mutlak kadang. Nah, cuma saya lupa contohnya, nanti saya carikan. Nggak hadir contohnya sekarang. Kadang dhamir iyahu itu berupa dhamir yang kembali ke maf'ul mutlak, bukan maf'ul bihi, tapi kebanyakannya maf'ul bihi. Mau di awal, di tengah, di akhir biasanya dia maf'ul bihi. Iyyaka na'budu. Ini contohnya dia di awal ya. Nah, bisa juga di tengah. Kalau di tengah nanti ya ada pembahasannya setelah ini. Misalnya akan datang sebentar. Salnihi bisa dibaca salnihi, salni iyahu, atau kuntu iyahu, atau bisa juga kanahu zaidun, bisa antum baca kana iyahu zaidun. Nah, jadi bisa di tengah. Dia maf'ulun bihi atau yang semisal dengan maf'ulun bihi. Semisal dengan maf'ulun bihi maksudnya khabar kana. Khabar kana semisal dengan apa? Maf'ulun bihi. Kan isim kana itu semisal dengan fa'il. Iya, biasanya fi'il kan butuh fa'il dan maf'ulun bihi. Tapi kalau kana dia butuh isim dan khabar. Isim itu mirip dengan fa'il, khabarnya mirip dengan maf'ulun bihi. Iya. Kadang dia iyahu, iyana dan seterusnya itu maf'ulun bihi atau yang setara dengan maf'ulun bihi, yaitu apa? Yang setara dengan maf'ulun bihi apa? Khabar kana. Nah, contohnya akan datang kuntuhu dalam bahasa Arab bisa dibaca apa? Kanahu zaidun. Bisa dibaca kana iyahu zaidun. Nah, kemudian yang berada di akhir apa? Ini contoh di awal ada di matan. Yang berada di tengah sudah tadi, kana iyahu zaidun. Berada di akhir contohnya ma darabtu illa iyahu. Nah, itu contoh berada di akhir. Ma darabtu illa iyahu. Dia maf'ulun bihi juga. Tapi kebanyakannya maf'ulun bihi. Iyyaka na'budu, iyyakum kanu ya'budun. Nah, itu contoh untuk apa? Khabar kana muqaddam ya. Iyyakum kanu ya'budun.
Kalau ditanya apa i'rab iyyakum? Khabar kana. Tadi dia bilang kan semuanya maf'ulun bih, dia bilang. Jawabannya iyyakum itu khabar kana setara dengan maf'ulun bih. Paham? Nah, kemudian wa mata ma amkana. Ini kaidah. Kaidah dalam pembahasan dhamir. Dhamir itu sebelum kita baca, kaidahnya dhamir itu kalau masih bisa bersambung tidak boleh dipisah. Itu kaidah dalam pembahasan dhamir. Kalau bisa antum sambung, maka tidak boleh antum pisah kecuali pada 3 pembahasan. Saya ulangi, dhamir itu kalau bisa muttasil maka tidak boleh didatangkan dalam bentuk munfasil kecuali pada 3 pembahasan akan datang. Kata beliau, wa mata ma amkana ayyuta bid dhamiri muttasilan fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan. Ya, kapan memungkinkan untuk didatangkan dengan bentuk dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, maka tidak boleh didatangkan dengan bentuk dhamir yang munfasil. Paham? Selama masih bisa disambung, maka tidak boleh dipisah. Fala yuqalu fi nahwi kumtu qama ana. Maka tidak boleh antum katakan, tidak boleh dikatakan pada semisal kumtu, antum rubah jadi qama ana. Sama artinya, ya kan? Tapi tidak boleh dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena ana dan koma masih mungkin untuk disambung dalam bentuk kumtu. Paham? Koma ana bisa disambung dalam bentuk apa? Kumtu. Maka kalau bisa disambung tidak boleh dipisah. Nah, wala fi akramaka. Pada akramaka juga tidak boleh. Tidak boleh antum katakan apa? Akrama iyyaka. Tidak boleh akrama iyyaka dipisah. Akrama iyyaka tidak boleh dipisah karena masih mungkin untuk disambung. Antum katakan akramaka. Taib, itu kaidah asalnya. Semua yang masih bisa disambung, dhamir yang masih bisa disambung tidak boleh dipisah kecuali pada 3 pembahasan. Beliau sebutkan 2 situ, 2 kecualinya, tapi sebenarnya ada 3. Nanti saya sebutkan semua. 1, illa nahu salnihi, kecuali pada semisal salnihi. Ada berapa dhamir di situ? Ada berapa dhamir? 2, 3. Salnihi, sal ada anta, ya. Sal itu fil amr, ada anta. Ada anta atau tidak? Ada, mustatir wujuban. Ni nunnya wiqaya, ya-nya mutakallim, ha-nya dhamir ha, mudzakkar. Taib 3 dhamirnya. Salnihi 3 dhamirnya. Apa artinya salnihi? Salnihi, tanyakan kepadaku tentang dia. Iya, tanyakanlah kepadaku tentang dia. Paham? Nah, di situ ada dhamir ya dan ha. Dhamir ya dan ha. Kalau anta kan mustatir, enggak usah pedulikan dia. Fa'il, enggak usah pedulikan dia. Di situ ya dan ha sama-sama maf'ulun bih, maf'ulun bih pertama dan kedua. Ya maf'ulun bih pertama, hi maf'ulun bih kedua. Kata para ulama, semua yang bentuknya seperti ini, 2 dhamir mansub, sama-sama mansub. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Ya mutakallim lebih ma'rifah daripada dhamir ha, ya kan? Kan mutakallim lebih ma'rifah daripada ghaib. Jelas ini? Maka dhamir yang ghaibnya bisa antum pisah, boleh antum sambung. Boleh antum katakan salni iyahu dan salnihi. Boleh dua-duanya. Kaidah asalnya kan kalau bisa disambung tidak boleh dipisah. Tapi di sini boleh dua-duanya. Boleh disambung dan dipisah. Terserah antum mau bilang salnihi atau salni iyahu. Sama-sama boleh. Ini pengecualian pertama. Kaidahnya apa? Dobitnya, ketentuannya. Dobit atau ketentuannya adalah setiap
ada dua domir setiap. Tulis. Ketentuan salnihi dan saudari-saudarinya. Salnihi ini ada saudarinya yang semisal dengannya. Seperti a'taitukahu. Kahu ada ka dan hu. Ka lebih ma'rifah daripada hu. Berarti boleh a'taituka iyahu. Paham? A'taitukahu menjadi a'taituka iyahu. Mirip dengan salnihi. Jelas ini? Samaitukahu. Kahu. Sama kan butuh dua maf'ul juga. Semua yang butuh dua maf'ul. Yang asalnya bukan mubtada khobar. Samaitukahu salnihi, apalagi a'taitukahu. Taib, atau kalau fil amarnya a'tinihi, atau samminihi fil amarnya. Kalau mau pakai fil amar semua, bisa juga fil mudhari, bisa juga fil madhi. A'taitukahu fil madhi, sammaitukahu fil madhi. Yang jelas dua maf'ul bihinya, dan dua maf'ul bihinya ini sama-sama dhamir muttasil. Sama-sama dhamir muttasil. Maka yang kedua, yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua, maka yang kedua boleh dirubah, boleh dipisah. Maka yang kedua boleh dipisah. Berarti kaidahnya apa? Setiap ada dua dhamir nasab muttasil. Setiap ada dua dhamir nasab muttasil bersambung, yang mana pertama dari keduanya lebih ma'rifah. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua, maka boleh dipisah yang kedua. Paham ketentuannya? Apabila ada dua dhamir mansub muttasil, dua dhamir mansub muttasil, sama-sama mansub dan sama-sama muttasil, bersambung, keduanya bersambung. Yang mana yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua, maka yang kedua boleh dipisah. Antum bilang salnihi atau salni iyahu, a'taitukahu atau a'taituka iyahu, atau samaituka iyahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dzanantukahu. Dzanantukahu. Boleh tidak sebut di situ, disebut di qatrun nada. Dzanantukahu. Perhatikan. Dzanantukahu. Berapa dhamir? Ada 3 sebenarnya dengan tu. Cuma yang mansub ada 2. Tu ka dan hu. Yang mana ka dan hu ini sama-sama mansub sebagai maf'ul bih dari dhanna. Dhanna kan butuh 2 maf'ul. Apa bedanya dengan tadi? Tadi 2 maf'ul juga. Apa bedanya? Bedanya di sini maf'ul bihnya asalnya mubtada khobar. Dhanna kan asal maf'ul bihnya adalah mubtada khabar. Nah, itu bedanya. Cuma itu saja. Selain itu sama dengan tadi kaidahnya. Sama dengan tadi. Ada 2 dhamir muttasil mansub, yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua, maka boleh dirubah yang kedua, boleh dipisah yang kedua. Antum bilang dzanantuka iyahu. Jelas? Sekarang kecuali yang ketiga. Kuntuhu. Berapa dhamir? 2 di situ. Dhamir rafa dan dhamir nasab. Di sini dobitnya lain, di sini ketentuannya lain. Semua kana dan saudari-saudarinya. Ini ketentuannya, tulis. Kana dan saudari-saudarinya. Kana dan saudari-saudarinya apabila kana dan saudari-saudarinya apabila
khobarnya berupa dhamir muttasil apabila khobarnya berupa apa? Dhamir muttasil, dhamir nasab muttasil. Maka khobarnya itu bisa dipisah dan disambung. Maka khobarnya boleh dipisah dan disambung. Paham ini? Contoh di situ, kuntuhu. Boleh antum bilang, mana khobar kana? Hu. Khobarnya berupa dhamir nasab muttasil. Boleh antum bilang kuntuhu atau kuntu iyahu. Kuntu iyahu. Kuntu iyahu apa artinya? Kuntuhu. Kuntu iyahu. Apa artinya? Dia dahulu adalah saya. Bagaimana itu? Ini akan tergambar kalau antum lihat foto kecilnya antum. Ada foto kecilnya antum di dinding, antum sampaikan kepada teman antum. Dia ada dahulu dia adalah saya atau saya dahulu dia adalah saya. Tayyib kuntuhu. Atau bisa juga untuk mengatakan saya adalah dia. Saya adalah dia, sama ya? Sama. Saya adalah dia. Saya yang sekarang adalah dia yang dulu. Iya. Yang maksudnya foto masa kecilnya. Ini bisa juga dalam bentuk lain. Misalnya cerita misalnya. Temannya cerita, saya lihat laki-laki di pasar begini. 1 bulan yang lalu berdiri membelakangi. Saya tidak tahu siapa dia, tapi bajunya ini ciri-cirinya ini. Saya bilang kuntuhu. Dia itu yang kamu lihat itu saya. Paham? Dia yang kamu lihat itu adalah saya. Bisa juga begitu penggambarannya. Baik. Fayajuzul faslu aidan. Maka seperti ini boleh dipisah, boleh disambung. Boleh disambung, boleh dipisah juga. Contoh salni iyahu wa kuntu iyahu. Kurang satu tadi dzanantukahu, antum bilang dzanantuka iyahu. Saya sudah sebutkan kaidahnya. Kemudian hukum dhamir sebelum terakhir atau yang paling terakhir kata penulis wa alfadzud dhamairi kulluha mabniyatun la yadhharu fiha al-i'rab. Lafaz-lafaz dhamir seluruhnya adalah mabni, kan dhamir termasuk isim-isim mabni, la yadhharu fiha al-i'rab, tidak nampak padanya i'rab. Ini tidak nampak padanya i'rab apa maksudnya? Tidak ada i'rabnya atau dia apa? Tidak ada i'rabnya atau dia bagaimana? Dhamir ada i'rabnya, mahalnya ya, lafadznya tidak mu'rab. Ucapan beliau la yadhharu fiha al-i'rab ini kembali ke lafadz, walaupun mahalnya ada i'rabnya. Paham? La yadhharu fiha al-i'rab yani fil lafzihi. Tulis di situ. La yadhharu fiha al-i'rab fi lafzihi innama yu'rabu mahallan. Tulis. La yadhharu fiha al-i'rabu fi lafzihi innama yu'rabu mahallan. Tiada lain dia di-i'rab secara mahal saja, i'rab mahalli. Karena itu kita katakan dhamir fi mahalli mansub mabni. Misalnya dhamir huwa mabni 'alal fath fi mahalli raf'in mubtada. Secara lafaz dia mabni, tidak ada i'rabnya. Tapi secara mahal kedudukan ada i'rabnya. Karena itu untuk catat la yadhharu fiha al-i'rab fi lafzihi innama yu'rabu mahallan. Selesai pembahasan ad-dhamair. Ini ma'rifah yang pertama. Nanti yang kedua insyaallah al-alam kita akhirkan saja.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.